Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Info Seketan, Info seputar kesehatan. Kali ini bersama saya, Syafira Kartika. Perbincangan kali ini kita kedatangan narasumber, salah satu dokter gigi di Rumah Sakit Daerah Cideres, Dr. Pridiana Iskandar. Silakan dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, boleh dokter silakan perkenalan sedikit. Ya. Nama saya Pridiana Iskandar, dokter gigi di Rumah Sakit Cideres, khususnya di Poli Gigi ya. Saya sebenarnya ada 3 orang dokter yang di sini, cuma yang diutus untuk masuk podcast ini saya sendiri. Oke, saya sapanya mungkin dokter Pri aja ya, Ya, biar dokter. gampang. Oke, dokter Pri. Kali ini temanya adalah kesehatan gigi dan mulut, betul ya dok ya, tentang oral hygiene. Boleh, mungkin sebelum masuk, saya pengen tanya dulu, apa sih dok pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut ini? Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Seperti yang terketahui, yang namanya gigi itu adalah bagian dari sistem pencernaan. Gerbang awal makanan masuk ke dalam tubuh, ke dalam sistem pencernaan, itu adalah gigi. Kalau misal ada gangguan, misal ada gangguan di struktur giginya, di gusinya, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan secara menyeluruh ya. Misalnya ketika kita makan, kita ada gigi berlubang, gigi yang sakit, kita ngunyah, kita nggak sempurna ya. Yang harusnya pengunyahan misal 33 punyahan ya idealnya seperti itu. Betul, ya 3 kali 33 punyahan ya. Itu cuma ditelan dari kondisi kasar. Itu bisa menyebabkan gangguan di pencernaan berikutnya, yaitu di dalam lambung seperti itu. Belum penyakit-penyakit bakteri dari gigi ya, yang bisa menyebabkan penyakit sistemik yang lainnya seperti pada endokarditis, jantung, itu sangat berbahaya. Oke, kalau gitu kita masuk ke tentang gigi ya dok ya. Nah, sebenarnya manusia ini struktur giginya kita tuh sebenarnya punya berapa gigi atau strukturnya seperti apa sih dok? Jadi jumlah gigi pada gigi anak-anak dulu ya, gigi susu itu ada 10 atas, 10 gigi yang bawah, jadi totalnya 20 kalau pada gigi anak-anak. Nanti itu biasanya pada usia 6-8 bulan mulai perkembangan giginya, sampai nanti di usia memasuki periode gigi campuran itu di usia 5-6 tahun, itu mulai tumbuh gigi dewasa. Jumlah gigi dewasa itu ada 32, total semuanya sampai usia 17-18 tahun. 32. Berarti sampai dewasa itu giginya 32 jumlahnya. Jadi gigi anak-anak tanggal semua dengan dewasa. Oke. Lalu tadi kita kan bahas masalahnya tentang karies gigi ya. Nah, sebenarnya karies itu apa dan apa sih perbedaannya dengan gigi berlubang dok? Gitu. Gigi berlubang ya. Terlihat seperti sama itu ya, tapi sebenarnya itu ada 2 hal yang berbeda, tapi memiliki kesinambungan di dalamnya ya. Kalau gigi berlubang itu tetap jadi lubang. Kalau karies gigi belum tentu ada lubang. Misalnya karies gigi itu diawali dengan white spot di gigi ya, itu belum jadi lubang. Dia cuma berupa lesi putih di gigi. Itu biasanya terjadi akibat di bawah itu ada porositas efek dari asin atau asam, yang di kemudian hari ketika itu berlanjut dia akan baru terjadi lubang gigi berlubang. Nah, yang dipahami masyarakat itu adalah biasanya gigi berlubang udah terjadi lubang, padahal yang lebih baik itu adalah yang kita harus tahu ya, itu white spot. Itu kita harus mengetahui juga masyarakat itu sebenarnya. Jadi perkembangannya justru dari white spot itu, kalau sudah parah jadinya gigi berlubang. Seperti itu. Pada tahapan tertentu akan terjadi gigi berlubang. Berarti kalau karies gigi dengan white spot itu hal yang sama atau yang beda? White spot itu si awal karies. Tanda awal, gejala awal karies itu white spot. Berarti awalnya white spot lalu nanti berkembang jadi karies gigi. Jadi dok, kalau proses pembentukan atau terbentuknya karies itu seperti apa dok? Silakan jelaskan. Oke, saya runut dari nol dulu ya.
ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya karies. Ada yang pertama itu adalah ada faktor plak, terus di sana ada substrat, terus ada faktor waktu juga di sana. Terus mereka saling berhubungan ya. Irisan dari ada 4 faktor ya, dari plak, substrat, enamel, dan waktu. Irisan dari keempat itu akan menimbulkan karies. Kalau salah satu itu bisa dicegah, itu bisa menghambat terjadinya karies. Seperti itu. Saya mulai dari awal aja pembentukan karies. Ketika kita sikat gigi, bersih, katakanlah itu bersih, plak, bersih semuanya ya. Ketika kita pakai disclosing, itu sangat minim sekali biofilm. Biofilm itu adalah lapisan tipis yang terbentuk dari saliva. Beda dengan plak ya. Ceritanya beda dengan plak. Biofilm itu terjadi ketika kita habis sikat gigi. Kalau kita pengen tahu bioplak ya, akan terjadi lapisan tipis normal. Itu lapisan biasanya dari saliva, terdiri dari glukosa biasanya ya, glukosa karbohidrat ya. Nah, dari sana itu normal. Tetapi ketika kita makan makan karbohidrat, di dalamnya terdapat dari bermacam gula, glukosa, sukrosa ya. Nah, itulah mulai terjadi penempelan dari ke substrat tadi, ke biofilm tadi. Akhirnya terjadi plak, termasuk mikroorganisme masuk menempel ke dalam plak tersebut. Dari mikroorganisme tersebut ada yang menyeluruh ya. Kalau kita bicara plak, terjadi menyeluruh ke atas bawah semua permukaan gigi. Akhirnya terbentuk plak dan tumbuhlah mikroorganisme di sana. Mikroorganisme itu menyebabkan terjadinya fermentasi. Fermentasi. Bahkan dalam beberapa penelitian ya, saya baca itu ternyata bukan cuma bakteri, ternyata fungi pun ikut terlibat di dalamnya. Ya. Itu ada kandida albicans di dalamnya. Itu penelitian saya baca kemarin, itu ternyata bisa menyebabkan keasaman di dalam mulut. Keasaman inilah yang menyebabkan awal terjadinya karies yang saya bilang tadi, white spot tadi. Jadi kalau kita lihat ya, itu rata-rata banyak terjadi di permukaan gigi bagian depan fasial, bagian buccal atau bagian labial, itu banyak terjadi. Terus di bagian oklusal udah jelas, permukaan gunya udah jelas ya. Di sana juga ada sering terjadi karies gigi. Sekarang awal terjadi karies itu dari white spot yang saya bilang tadi ya. White spot itu kalau misal kita lihat itu di bawahnya itu ada daerah porositas deh, yang bisa dilihat secara mikroskopis saja. Sebenarnya itu bisa berupa pada beberapa kasus itu terlihat seperti kecoklatan ya, itu proses sebenarnya. Itu hasil fermentasi dari bakteri terhadap makanan yang ada di plak itu menyebabkan asam, ya si asamnya yang menyebabkan demineralisasi namanya. Di mana ada peluruhan ataupun kehancuran dari jaring mineral di dalam amyl gigi. Itu amyl dan dentin. Amyl dan dentin. Walaupun ini sebenarnya awal itu menciptakan sistem keseimbangan, equilibrium ya. Keseimbangan dengan kalau terjadi demineralisasi, sebenarnya awal udah menciptakan sistemnya buat mencegah itu. Yaitu namanya remineralisasi. Remineralisasi itu terjadi. Jadi artinya gini, terjadi deposit mineral, terutama kalsium dan fosfat ya, ke dalam si white spot yang tadi sebenarnya. Jadi dia akan mengimbangi proses demineralisasi. Dari mana? Dari air ludah ya. Ada mengandung seperti itu. Jadi air ludah itu dia sebenarnya dia pelindung selain pelumas buat
makanan ya, itu menyumbang gigi juga. Sebenarnya gitu. Jadi tadi demineralisasi itu sebenarnya nanti ada proses lain dari remineralisasi yang asalnya dari air ludah sendiri. Jadi air ludah itu membantu untuk saliva itu membantu untuk kesehatan gigi juga sebenarnya. Gitu. Oke, jadi tadi porositas, berarti kalau porositas itu giginya maksudnya keropos ya dok ya? Keropos ya. Jadi belum terbentuk lubang secara visual ya. Berarti lubang yang kalau di iklan ini tak kasat mata gitu ya. Nanti kalau kelamaan beresiko terjadi lubang besar gitu. Oke, nah kalau begitu dari tadi prosesnya itu ada nggak sih caranya untuk mencegah karies itu seperti apa sih dok? Pencegahan karies yang pertama itu adalah menyikat gigi. Seperti itu aja. Itu yang utama itu sikat gigi. Tapi nanti di dalamnya kita bisa ada beberapa kebiasaan baik untuk mencegah terjadinya karies. Salah satunya ya diet juga ya. Juga menghindari gula atau yang manis, bukan gula pasir, sukrosa ya. Itu sangat lumayan merusak gigi juga ya, selain ke tubuh secara keseluruhan gitu. Terus itu kebiasaan makan buah, sayur dengan serat itu bagus juga. Itu bagus untuk gigi. Selain kan mineral di dalamnya ya. Terus kalau saya lihat ya kebiasaan sekarang tuh banyak terutama wanita ya sebelum tidur mereka makan cemilan dulu. Di pasar-pasarnya sedang itu rata-rata seperti itu deh. Jadi mereka datang ke praktek ya, misalnya giginya berlubang, kenapa saya berlubang dong? Saya lihat itu sikat giginya gimana? Misalnya ya normal dong sebelum tidur sikat gigi dulu, terus makan cemilan atau gimana? Iya dok, saya nggak bisa tidur kok makan cemilan. Asalnya bohong. Jadi kotor lagi ya dok gigi ya? Sebab di sana ada glukosa deh. Glukosa karbohidrat yang nempel di gigi. Dia akan nempel ke yang biofilm tadi. Iya benar nanti. Dari sana terjadilah emang waktu itu lama prosesnya ya. Pertama sekitar berapa bulan? Ya beberapa bulan lah mungkin 6 sampai berapa bulan ke depan kalau misal tidak terbersihkan itu bisa terjadi lubang gigi 6 sampai 8 bulan 6 sampai bisa berapa lagi ya 48 bulan misalnya prosesnya lama banget. Berarti tadi dok waktu yang ideal untuk sikat gigi itu sebenarnya kapan aja? Cukup 2 kali sebenarnya. 2 kali. Kalau lebih boleh juga. Tapi kalau saya sarankan 2 kali sudah cukup. Minimal berarti 2 kali ya. Minimal 2 kali. Mau lebih juga nggak masalah. Gitu. Yang penting kan teknik yang benar. Betul. Terus waktunya jangan terlalu cepat juga ya. Kalau saya lihat tuh kebanyakan apalagi anak-anak ya. Ada yang gigi depannya aja cuma berapa detik udah selesai. Betul. Cuma depan ada bajunya kotor udah selesai gitu. Berarti minimal tuh berapa menit biasanya dok? 2 menit. 2 menit. Itu yang dianjurkan tuh 2 menit. 2 menit. Iya. Kalau 2 kali berarti tadi yang pertama itu waktunya kapan aja dok? Yang pertama tuh sebelum tidur. Sebelum tidur itu wajib harus sebelum tidur. Jadi setelah sikat gigi sebelum tidur itu harusnya nggak boleh makan apa-apa lagi gitu. Nggak boleh. Langsung tidur aja. Yang keduanya? Yang keduanya setelah sarapan pagi. Setelah sarapan pagi. Oh jadi setelah sarapan bukan sebelum sarapan ya malah? Emang ada beberapa pendapat ya. Tapi kalau yang saya analisis ya itu sebelum sarapan setelah sarapan pagi itu waktu yang terbaik. Setelah sarapan pagi berarti sebelum mulai aktivitas ya? Iya. Kurang lebih terus sama malam sebelum tidur. Oke. Kalau untuk cara sikat gigi yang baik dan benar dok barangkali mau ditunjukin atau gimana? Boleh. Boleh. Biar kita tahu nih teman-teman sobat saya semuanya. Jadi tadi kan untuk sikat gigi itu 2 kali sehari. Yang pertama setelah sarapan, terus yang kedua sebelum tidur. Nah caranya yang gimana sih? Kita cara yang benar, cara yang baik dan benar untuk kita mencegah karies gigi. Nanti akan ditunjukkan sama dokter Pri. Menyikat gigi pada anak-anak atau pada gigi susu dengan gigi dewasa itu berbeda. Oke. Ya, saya tunjukkan untuk yang anak-anak dulu ya. Anak-anak itu pakai metode yang sangat mudah dipahami oleh anak.
di mana anak-anak itu memakai teknik Fons atau gerakan sirkuler. Gimana caranya? Gerakannya seperti ini. Kita lihat dulu. Ada tiga permukaan gigi yang harus kita sikat. Saya fokus ke gigi yang bawah dulu ya. Fokus gigi yang bawah, ada tiga permukaan. Pertama permukaan kunyah. Ini permukaan kunyah ya. Namanya itu permukaan oklusal. Yang kedua itu permukaan bukal. Ini bukal daerah luar. Daerah sini. Ini daerah bukal, labial. Ini daerah lingual, daerah bagian dalam. Pertama bagian atas dulu. Atas itu gerakannya gerakan maju mundur dengan sedikit gerakan memutar. Ini pada gigi anak-anak. Ini nyambung nggak sebelah kiri sama, lihat ke arah sini gerakannya. Nah, udah selesai. Yang atas pun sama. Yang atas. Nanti gerakan lagi dengan sedikit memutar bagian oklusalnya dengan memutar sebelah kiri juga sama. Gerakannya gini. Pada anak-anak ya. Terus nanti untuk bagian pinggir itu bisa kita lakukan gerakan sirkuler. Gimana gerakan sirkuler? Yaitu dengan gerakan memutar. Lihat, kita katupkan dulu giginya atas bawah. Nanti kita gerakan seperti ini. Ini pada anak-anak seperti ini. Gerakan seperti ini terus. Gerakan yang simpel dan mudah sebenarnya. Segini. Sampai terus ke arah sini. Terus sampai dia bersih ya. Terus bagian dalam juga sama. Untuk bagian dalamnya kita gerakan memutar, dibuka dulu mulutnya, gerakan memutar seperti ini. Terus ini. Sama. Bagian atasnya juga sama. Atasnya kita gerakan memutar. Bagian depan juga sama. Kita gerakan memutar. Yang ini juga sama, gerakan memutar. Bagian palatinalnya ya, bagian langit-langitnya kita bersihkan. Udah selesai. Jadi berbeda dengan gigi dewasa. Ya. Nah, gigi dewasa itu banyak teknik yang dipakai sebenarnya. Okay. Cuma kita menganjurkan teknik yang mudah saja. Nah, tapi itu bagus hasilnya. Itu teknik modifikasi bas tekniknya. Modifikasi bas. Kalau buat dewasa itu memakainya metode yang berbeda dengan anak-anak, yaitu metode modifikasi dari bas, itu teknik bas ya. Cuma dimodifikasi, itu gerakan sirkuler dan vertikal. Kita mulai dengan gigi atas dulu. Jadi kita mulai dengan atas, tiga permukaan seperti tadi, ada permukaan oklusal, ada permukaan bukal, dan ada permukaan lingual. Kita mulai dengan yang atas dulu misalnya. Kita lihat gerakan-gerakan seperti ini, maju mundur untuk daerah permukaan oklusal atau permukaan kunyah. Ini sekitar 10-20 kali gosok sampai bersih ke sela-sela gigi ini, ke ujung sini ya. Nanti ini juga sama, ini lihat sampai ke ujung, mutar, kita tarik maju mundur sekitar 10-20 kali. Bagian dalamnya juga sama seperti ini. Nanti kita masuk ke bagian yang kedua, permukaan yang kedua, yaitu permukaan bagian bukal, ini labial, bukal lagi. Kita gerakannya lihat, sisi sikat gigi kita tempatkan pada posisi miring ya, pada leher gigi ya, pada leher gigi dengan posisi 45 derajat. Gerakan sirkuler, cukup beberapa kali gerakan sirkuler. Ini biasanya kena ke 2-3 gigi biasanya. 1, 2, 3, 4, 5 misal ya. Nanti kita gerakin ke bawah pada tempat yang sama. Gerakan vertikal itu sebanyak 10-20 kali cukup. Biasanya kalau saya 10 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lanjut ke gigi yang berikutnya yang belum kena sama sikat ya. Gerakan sama 40 derajat, gerakan lagi beberapa kali, langsung buang ke bawah, gerakan 10-20 kali. Bagian depan juga sama. Bulu sikat menghadap ke arah atas, ke arah gusi atau ke arah apikal atau ke arah akar gigi. Gerakannya lihat, dia gerakan servikal, gerakan
gerakan sirkuler. Nanti setelah ini langsung disikat ke bawah juga sampai ke sebelah kiri. Itu sama gerakannya ya. Untuk bagian dalamnya agak sulit emang, tapi insya Allah bisa. Gerakannya sama. Kita gerakannya di sirkuler dulu, muter. Nanti kita buang ke bawah. Nanti ditempatkan lagi 45 derajat terhadap sumbu panjang gigi atau menghadap ke arah gusi, sirkuler lagi. Langsung buang 10 kali ya, 2, 3, 4 sampai 10 kali. Bagian depan agak sempit, kalau ini sempit ya. Kita agak miring sedikit nggak apa-apa. 45 derajat terhadap sumbu akar terhadap panjang akar gigi ya. 45 derajat. Nanti kita gerakan sirkuler. Udah gerakan sirkuler, langsung kita buang pada tempat yang sama sampai ke sebelah kiri. 45 derajat, muter, langsung kita buang juga. Nah, ini atas ya. Untuk yang bawah pun sama. Intinya sama. Permukaan oklusal kita gosok maju mundur sebanyak 10 sampai 20 kali. Ini juga sama, 10 sampai 20 kali bagian kiri. Terus untuk bagian luar, permukaan bagian luar atau yang menghadap ke arah pipi atau bagian bukal ya. Gerakannya kalau tadi yang atas menghadap ke arah atas. Kalau yang bawah itu menghadap ke arah bawah. Sikatnya 45 derajat. Menghadap ke arah gusi ya, atau ke arah panjang akar gigi ya. Lihat gerakannya. Nanti itu gerakan memutar seperti ini. Memutar beberapa kali, nanti langsung buang. Nah, pas ngebuangnya ini 10 sampai 20 kali sama seperti yang atas. Bisa. Lanjut ke gigi yang depannya. Di depannya sama. Kita ini dulu gerakannya, miringkan dulu 40 derajat. Langsung kita gosok sirkuler gerakannya. Langsung kita buang 10 sampai 20 kali. Bagian depan. Bagian depan lihat bulu sikat menghadap ke arah bawah. Menghadap bawah ke arah sulcus gigi ya, atau ke saku gusi, supaya dia membersihkan plak yang ada di dalam saku gusi ini. Nah, dia muter sirkuler. Nanti kita buang ke atas. Buang 10 sampai 20 kali sampai yang ke sebelah kiri. Bagian dalam, ini bagian lingual ya, di bawah lidah. Prosesnya sama. Kita gerakan memutar. Tempatkan dulu 45 derajat menghadap ke arah bawah, ke arah gusi. Langsung kita gerakan memutar. Gerakan memutar. Udah selesai memutar, langsung kita buang ke arah luar. Ke arah atas ya, ke arah atas itu sebanyak 10 sampai 20 kali. Sampai ke bagian depan pun sama. Nanti gerakannya 45 derajat. Gerakan sirkuler. Memutar. Kalau udah cukup, langsung kita buang. Kita buang. Langsung lanjut ke sebelah kiri. Sebelah kiri sama. Tempatkan miring 45 derajat. Sirkuler gerakannya. Langsung kita buang 10 sampai 20 kali. Nah, teknik ini biasanya minimal dilakukan 2 menit. 2 menit dilakukan selama 2 menit. Itu dengan tujuan 2 menit itu udah mencakup semua teknik yang tadi ya, semua perlakuan tadi. Kadang-kadang bisa lebih dari 2 menit. Emang lebih lama dari teknik sikat gigi yang biasa masyarakat lakukan mungkin yang sekarang ya. Nah, tapi insya Allah dengan teknik ini bisa mengurangi terjadinya karies, bisa mengurangi terjadinya penyakit gigi dan gusi. Setelah itu kalau misalnya sudah terjadi karies nih dok ya, ada nggak sih komplikasi yang selanjutnya gitu setelah karies tuh? Ada deh. Ketika karies masih sebatas di daerah main, itu mungkin belum terasa apa-apa. Tapi begitu melewati perbatasan antara enamel dan dentin, cemento junction itu udah mulai kerasa. Misalnya di sana serat peti ya, perbatasan antara enamel dan dentin, itu udah kerasa sakit, bahkan sakit banget. Dan dia progresif, kalau kan progresif lebih hari dia. Dia akan masuk ke dalam sampai akhirnya masuk ke puluhannya terjadi di daerah dentin. Di bawah dentin ada pulba gigi. Kalau udah
mencapai seperti itu sakit semut, sakit hebat, itu sakit yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Itu ya. Pertama itu nanti kelanjutannya bisa terjadi abses, abses bisa terjadi penyakit yang lainnya. Misal ya, kalau pada gigi atas terutama daerah geraham, premolar dan molar ya, itu bisa terjadi sinusitis. Oke. Banyak begitu juga. Biasanya dokter THT itu banyak pasien-pasien dari THT ya, yang dilempar ke kita, kemudian dicabut gigi yang penyebab sinusitis itu. Oh, jadi ada hubungannya antara gigi dengan sinusitis gitu ya, Dok? Ada. Oke. Gitu. Terus selain itu, ini kalau misalnya berarti kapan sih, Dok, berarti waktunya ketika udah warning nih udah saatnya harus ke dokter gigi, itu kapan gitu? Sebenarnya gini, kalau di kita ya sekarang ya, ke dokter gigi itu kalau lagi sakit aja. Nah, betul. Sakit, betul. Sekarang ini kita nih memang kalau ada masalah udah besar baru ke dokter gigi ya, gitu. Bahkan gini deh, pasien datang, gigi berlubang, sakit banget, kita obatin. Kita obatin dan suruh kontrol ya. Misalnya ini buat penambalan ini setelah sekian hari, habis obat akan lagi kita bahkan proses penambalan atau pencabutan. Itu kadang banyak juga ya kasusnya. Pasien tuh gak datang lagi. Gak balik lagi, karena merasa mungkin sudah enakan ya. Dia datang lagi, lama jauh ke depan aja. Pas datang lagi, apa? Dulu nggak kontrol sama saya, nggak tambah, nggak dicabut. Udah enakan gitu. Udah enak ini, nggak sakit juga lagi. Seperti itu. Sama penyebabnya masih ada ya akan terus meronggok. Iya betul. Nanti akan sakit lagi ya, Dok ya, kalau belum dihilangkan penyebabnya ya, betul. Jadi waktunya sebenarnya harusnya idealnya kapan sih, Dok, dokter gitu? Per 6 bulan ya. 6 bulan sekali. Bagus per 6 bulan. Nanti gini. Mau ada itu katakanlah mau ada perasaan subjektif ya, kalau perasaan enak atau perasaan dari lubang deh, kita ya. Perasaan nggak ada sakit, perasaan nggak ada lubang. Itu kadang-kadang yang namanya white spot itu kan nggak tahu. Nggak kelihatan. Belum ada rasa. Betul. Nah itu ada di lubang di karies kan. Makanya itu per 6 bulan sekali sebenarnya ke dokter gigi, betul. Periksa giginya gitu, seperti itu. Oke, berarti usahakan setiap 6 bulan sekali rutin kontrol ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya, karena barangkali ada lubang yang belum terlihat atau ada masalah-masalahnya yang belum terasa sebenarnya tapi sudah ada gitu ya. Oke gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sobat sehat semuanya. Ya, ini ya, saya tuh sebetulnya prihatin terhadap perkembangan karies di kita ya, masyarakat kita ya. Sangat jarang sekali. Begitu bicara anak-anak yang giginya masih bagus, itu sangat jarang. Walaupun ada ya, itu sangat jarang. Terus hasil Riskesdas tahun 2018, kemudian juga itu kegiatan Riskesdas itu ya, itu ternyata 88% itu masalah itu udah kena karies giginya. Itu sangat besar sekali. Jumlah betul. Artinya apa? Kita tuh apa ya? Mungkin pemahaman kita tentang kesehatan gigi dan mulut terus abai, sebenarnya masyarakat abai ya, sekarang kan abai. Cuma gigi ya dari dalam ya, kesannya tuh. Jadi kesannya tuh cuma diabaikan, kalau itu sangat apa ya? Mengganggu ya. Itu 88% itu sangat tinggi sekali. Untuk Indonesia ya. Iya, betul. Tentunya saya belum dapat datanya ya. Tapi mungkin lebih rendah itu mungkin ya. Iya. Berarti mungkin kurangnya kesadaran akan kesehatan gigi sebenarnya, Dok ya, di masyarakat itu. Gitu. Karena merasa mungkin kalau belum ada masalah, saya baik-baik aja gitu. Padahal ternyata masalahnya banyak yang belum terlihat dan belum terasa gitu ya, Dok ya. Nah, buat ningkatin awareness-nya tuh gimana sih, Dok, kira-kira ya?
kepedulian terhadap ini ya. Kepedulian terhadap kesehatan gigi gitu. Iya. Sebenarnya sih program-program yang berjalan kita ya, terutama di teman-teman di puskesmas, puskesmas ya, itu udah berjalan sebenarnya ya. Misalnya dengan kunjungan ke sekolah-sekolah, pengenalan pendidikan gigi bersama, terus edukasi tentang kesehatan gigi, sebenarnya udah berjalan sebenarnya ya. Dari dulu ini kan, bahkan dari saya koas pun dulu itu saya pun ikut di dalamnya. Betul sekali. Untuk gigi sakit kita menemukan itu. Iya, betul. Bagian dari promosi ya, di puskesmas ya, betul. Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri kalau di klinik ya, di klinik atau di praktek misalnya, ya sambil kita melakukan tindakan pekerjaan, pengobatan gigi, ya kita edukasi juga, edukasi ke pasien, tentang masalah kesehatan gigi, apalagi tentang penyekatan gigi yang tadi, sebab ya semua kerusakan gigi itu rata-rata dari sikat gigi yang kurang baik. Akar masalahnya. Nah, kalau boleh saya simpulkan sedikit ya dok ya, berarti intinya untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi itu paling penting poinnya adalah menyikat gigi yang baik, betul ya. Tadi selama 2 menit dengan teknik yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi ya, gitu. Terus 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Oke, sobat sehat, sekian pemaparan dari dokter PJ narasumber kita kali ini. Kalau boleh saya simpulkan sedikit ya dok ya. Jadi intinya untuk menjaga kesehatan gigi itu kita harus sikat giginya yang baik dan benar. 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur dengan caranya tadi yang sudah dokter jelaskan ya. Selain itu juga rutin kontrol periksakan kesehatan gigi Anda selama setiap 6 bulan sekali. Kontrolnya ke Cederes aja. Nanti biar ketemu sama dokter Pri biar bisa ngobrol ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan boleh silakan ya disampaikan di kolom komentar aja. Ya. Sekian dari kita berdua, terima kasih dokter waktunya.